Nah, sosok itu hanya ngasih tentengan, yang ditenteng itu kepala. Saya melihat sama temen aku untuk mencari lagi, ternyata tidak ada. Lah setelah temen aku itu waktu mau nyalain kendaraan, menyetir kendaraan, saya masih tengok-tengok ke belakang, ke kanan, ke kiri. Lah disitulah waktu pas kendaraan nyala, itu sosok pocong yang ada di samping saya itu. Sosok putih itu bukannya sosok, itu benar-benar jelas seperti orang yang pakai baju putih. Saya kira kakak saya ganti baju karena posisi hujan itu, tapi kok aneh gitu. Pakainya baju itu terlalu panjang sampai ke lantai. Terus saya panggil itu ada 3 kali, mbak kok pakai pakaian kayak gitu, aneh banget, lagi ngapain? Selamat malam semuanya, sahabat Diari Nadia. Kembali lagi sama aku Nadia di channel Diari Nadia. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman sekalian untuk bisa mengirimkan cerita atau pengalaman horor ke DM aku di Diari Nadia _official. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya sama narasumber kita kali ini. Dengan Mas siapa? Nama saya Mas Faisal. Mas Faisal, mungkin Mas Faisal bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman kita, sahabat Diari Nadia. Mas, silahkan. Selamat malam, nama saya Mas Faisal. Saya untuk berbagi pengalaman sedikit dengan hal mistik yang saya alami selama semasa saya melihat kejadian yang aneh dan mengganjal. Baik, terima kasih Mas Faisal sudah berkenan untuk datang ke podcast kita kali ini. Selanjutnya Mas Faisal mungkin bisa menceritakan ya, gimana sih pengalaman Mas Faisal, pengalaman horor nih ya, selama ini yang pernah Mas Faisal temui, yang mungkin paling terkesan atau serem gitu buat Mas Faisal. Silahkan cerita, Mas. Paling terkesan itu ada 2, Mbak. Ya. Terutama itu yang pocong sama yang seorang sosok laki-laki yang tidak ada kepalanya. Baik. Yang utama yang saya ceritakan itu yang pocong. Itu pengalaman saya di tahun 2006. Semasa saya dulu pernah bekerja di penyalur tenaga kerja Indonesia. Waktu itu kan saya punya teman. Apabila waktu di penyalur tenaga kerja Indonesia itu, kalau kita bawa anak masuk untuk berangkat ke luar negeri, otomatis kan kita dapat fee. Lah disitulah teman saya dapat fee untuk happy. Kalau bahasa Indonesia bersenang-senang bareng-bareng. Terus disitulah kita lagi mau cari makanan lah gitu. Lah di tempat saya kan jauh dari pemukiman juga, itu tempat saya banyak hutan-hutan lah Mbak gitu. Lah disitulah saya waktu itu disuruh untuk beli makanan sama rekan saya. Waktu saya naik dalam arti itu, rumah saya itu kan agak naik kayak ke gunung gitu Mbak. Lah setelah situ, waktu itu pukul habis Isya lah, jam 8 kurang lebih, jam 8 itu teman saya itu waktu mengendarai sepeda motor, kita berangkat untuk beli makanan, jajan dan lain-lain, itu melihat sosok wanita. Tapi saya tidak melihat Mbak. Sosok wanita itu yang nengkreng di pohon. Nah setelah itu kita mau beli ke tempat makanan itu, kita disasarkan, dalam arti disasarkan di tempat pemakaman ibaratnya kayak yang pemakaman angker yang ada di salah satu di desa kami gitulah. Terus setelah itu kita balik itu pun juga kita masih disasarkan, bukan ke tempat yang jual makanan itu, kita masih disasarkan. Terus di situ kita setelah udah tahu tempatnya, ternyata kehabisan makanan, kita cari lagi, turun lagi ke bawah untuk mencari yang lebih ramai ataupun di kota gitu kan. Setelah pas di tempat kejadian yang teman saya melihat sosok wanita yang nengkreng di pohon itu, teman saya berhenti. Terus teman saya
menceritakan tadi seorang wanita itu nengkreng di sini. Lah pas posisi di tempat situ saya melihat sama temen aku untuk mencari lagi, ternyata tidak ada. Lah setelah temen aku itu waktu mau nyalain kendaraan, menyetar kendaraan, saya masih tengok-tengok ke belakang, ke kanan, ke kiri. Lah disitulah waktu pas kendaraan nyala, itu sosok pocong yang ada di samping saya itu, Mbak. Sosok pocong yang ada di samping saya, terus saya melihat itu kaget kan, otomatis refleks kaget, saya bilang astagfirullah, astagfirullah, sambil saya memejamkan mata. Terus teman saya itu lepas kendali, naik motor cepet banget, turun, terus sampai ke kampung tetangga, saya baru sadar karena mau jatuh motor itu kan, mau jatuh, teman saya itu mau jatuh, saya melek, mata saya melek, terus ternyata udah di kampung tetangga. Gitu. Terus 5 tahun yang lalu lah, Mbak. Kita kan namanya anak muda, kita kadang iseng-iseng beli togel lah gitu, tapi alhamdulillah sekarang tidak. Gitu, beli togel itu kalau kita kan ngeramal lama gitu kan, terus sampai kita ibaratnya ke jalur yang salah, dalam arti kan kita meminta ataupun memuja. Kita dengar dari teman-teman katanya ada di sebuah tempat yang katanya kalau dimintain sebuah nomor atau sering ngasih gitu. Tapi tujuan kita sebenarnya datang ke tempat itu tuh sebenarnya mau ketemu yang sering ngasih itu, katanya sosok seorang wanita yang mukanya ajur, mukanya pokoknya benar-benar ajur gitu. Terus di lokasi itu kami berenam, tapi yang masuk itu cuma saya sama teman saya. Lah di bawah pohon namanya pohon beringin. Nah, pohon beringin itu di situ kami sudah menyediakan dupa kan gitu. Lah teman saya itu yang ibaratnya yang narasumbernya yang bisa ibaratnya memanggil hal ibaratnya kayak gitulah, Mbak, gitulah. Setelah itu kan teman saya entah itu baca doa apa nggak tahu, disitulah kan teman saya itu memanggil kayak gitu untuk meminta nomor. Yang datang itu bukan seorang wanita itu yang kita cari gitu kan, yang wanita yang mukanya ajur itu bukan, melainkan yang datang itu seorang sosok pria yang tinggi. Itu pun saya juga lihat. Lah teman saya minta, saya mau ketemu dengan seorang wanita yang mukanya ajur, yang dulu meninggalnya kecelakaan gitu kan. Tapi setelah itu mungkin kan interaksi teman saya dengan makhluk itu, interaksi apa, kenyataan tidak ada. Terus teman saya jawab, saya kesini mau minta rezeki lewat sebuah nomor gitu. Terus lah sosok itu hanya ngasih tentengan, yang ditenteng itu kepala. Ternyata sosok itu tidak ada kepalanya, saya pun juga lihat itu. Nah, terus setelah itu kami keluar dari lokasi itu untuk memecahkan, kalau ibarat kata orang Jawa, seorang laki-laki itu bijinya 9 kan. Karena kalau ibarat kepala itu bulat, kita memecahkan untuk poin togel itu keluarnya 09. Nah di situ pun saya juga beli, waktu itu saya beli togel itu 50.000 dapat 3 juta. Emang bener, Mbak, kata pepatah dulu, kalau kita melihat sosok hantu atau apa itu emang membawa rezeki gitu. Iya, Mas. Terus paling 2 minggu ini, Mbak, 2 minggu ini juga saya mengalami hal mistik di rumah kakak saya. Apa itu, Mas? Itu hal itu yang kakak saya kan jualan angkringan. Iya. Nah, kan kita gantian kalau mau makan. Kalau saya mau makan, kakak saya yang nungguin. Lah disitulah waktu hujan deras, kakak saya di depan di warung itu, saya lagi makan, saya mau lagi ambil minum, saya melihat ada sosok itu berbaju putih keluar dari kakak saya, dari kamar kakak saya. Lah di situ saya manggil, kak, kok pakaianmu aneh gitu. Cuma saya tidak melihat ke raut wajah, cuma saya melihat itu pakaian itu sampai panjang seperti pakaian nganten, warnanya putih. Terus saya juga ikutin sosok itu, dan saya tanya, kak, ada 3 kali pertanyaan kalau nggak salah, kok pakaiannya kok aneh banget.
Terus setelah itu sosok itu melewati lemari, lah disitulah baru tidak kelihatan sosok itu. Terus kakak saya tiba-tiba masuk dari luar. Kamu kenapa kok panggil-panggil saya gitu? Loh, tadi bukannya kakak yang masuk pakai baju putih? Enggak lah, emang bener kakak saya itu pakai celana hitam sama jaket warna biru sama hitam gitu bang. Itu yang selama saya lihat yang benar-benar real dan nyata tentang ibaratnya kalau makhluk halus itu ada. Kalau orang bilang tidak ada itu enggak mungkin, itu ada. Betul. Terus kejadian ini mbak, soal orang meninggal. Orang meninggal itu emang kalau orang dulu bilang kalau orang meninggal itu kalau dipamitin emang dia tahu. Itu yang saya alami. Teman saya itu meninggal kecelakaan, nggak saya sebutkan ini siapa, inisialnya M aja gitu ya mbak ya. Waktu itu beliau kecelakaan ketabrak bus, terus setelah itu kan dibawa pulang. Saya kira kan dibawa pulang dari rumah sakit itu jenazahnya sudah ibaratnya udah bersih, udah disuciin, ternyata belum. Lah di kampung itu terus mau disuciin, mau mandiin lah, itu tidak ada yang berani ibaratnya kalau orang Jawa mangku. Nah, disitulah bingung. Lah terus saya beranikan diri kan untuk mangku jenazah itu untuk memandikan. Karena apa? Saya kok berani mangku sambil saya ingin mengutarakan sama jenazah itu. Karena apa? Di tempat situ itu dari warga saya yang meninggal itu tidak cuma 1 atau 2. Nah, di dalam hati saya bicara. Waktu saya mandiin sambil saya usap tangan jenazah itu, saya sambil bilang, "Dek, cukup kamu orangnya yang terakhir yang meninggal di tempat sini. Jangan lagi kamu mengajak yang lain, hanya cukup kamu." Lah, disitulah saya kaget. Kagetnya kenapa? Kagetnya waktu saya ngusap-ngusap nyuci-nyucinya pakai sabun itu di epek-epek tangannya, dia itu seperti salaman. Lah, seperti salaman 3 kali. Lah, disitulah saya kaget. Kalau emang orang meninggal kalau dipamitin itu emang merespon. Bukannya enggak tapi merespon, Mbak. Hanya itu yang saya sampaikan kepada mbaknya untuk cerita ataupun pengalaman yang saya alami selama saya melihat ataupun merasakan kalau sosok hantu itu ada ataupun hal-hal mistik itu ada. Bener banget. Mungkin ada lagi Mas pengalaman lainnya atau teman Mas atau siapa yang pernah Mas tahu gitu? Kalau teman saya sih ada Mbak, cuma beliau ini saat ini kalau buat ketemu ataupun diundang ke sini belum bisa. Dulu dia pernah katanya itu memboncengkan seorang wanita gitu. Lah, beliau itu waktu beli bensin, dia cerita sama saya, beli bensin itu ada seorang wanita lah, cantik, itu seperti wanita biasa, pakai baju biasa, seragam biasa, pakaian biasa gitulah. Dia minta bonceng. Lah setelah itu beliau diboncengkan. Terus turun di tempat itu katanya rumahnya bagus banget. Rumahnya bagus banget, turun padahal itu kebun kosong. Waduh. Itu kebun kosong juga itu posisinya di kampung kecamatan saya lah gitu. Ya. Mungkin ada lagi ceritanya Mas? Udah nggak ada cukup banyak. Cukup ya. Jadi sahabat Nadia, Mas Faisal sudah bercerita ke kita semua. Mas Faisal pernah memiliki pengalaman horor ya. Tadi cerita 4 cerita ya Mas. 4 cerita. Yang pertama itu Mas Faisal ketika ada entertain ya dari kantor gitu, perjalanan ke pegunungan ya. Soalnya kan rumahnya Mas Faisal ini daerahnya di pegunungan, sedangkan mungkin kantornya Mas Faisal di daerah daratan rendah ya. Iya, daratan gitu rendah kan. Benar, Mbak. Nah, Mas Faisal di situ ketemu ada Mbak Kunti ya, Mas, tadi. Yang kalau Mbak Kunti itu teman saya yang lihat, tapi sosok pocong. Yang Mas Faisal itu lihatnya yang pocong. Nah, kira-kira tadi itu ketika Mas Faisal lihat pocong, kan Mas Faisal itu dari
atas ya, itu baru sadar ketika Mas Faisal mau terjatuh sama Iya, temannya Mas Faisal. benar. Itu- Jadi waktu saya tiba-tiba pocong, karena apa? Kita cari itu tidak ada ya, Mbak ya. Iya. Terus pocong itu tiba-tiba waktu saya mau teman saya mau nyetar kendaraan, itu saya masih tengok-tengok kanan kiri ke belakang. Ternyata sosok pocong itu ada di samping saya persis itu, Mbak. Aduh. Lah, terus waktu itu terus saya gembur lah, ibaratnya teriak. Saya istighfar, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, sampai teman saya tidak dengan sadarnya dia menyetor kendaraan dan naik kendaraan itu Dengan begitu kenceng. cepat, dengan kenceng. Terus waktu sudah nyampe kampung tetangga desa kampung gitu kan, saya baru sadar. Iya. Karena apa baru sadarnya saya berani buka mata karena saya mau Ya, jatuh. itu kira-kira berapa menit nih Mas, atau berapa jaraknya dari Mas Faisal lihat si pocong itu sampai Mas Faisal sadar di kampung sebelah? 5 menitan. Sekitar 5 5 menit. menit. Itu cukup ini ya kalau Cukup jauh. Itu karena apa? Di tetangga desa saya, Mbak. Waktu saya mau jatuhnya itu di tetangga desa. tapi gitu. waktu itu Mas Faisal udah sempet jatuh atau belum Mas? Atau Belum. cuma mau jatuh? Belum. Cuma- Alhamdulillah belum. Oh ya, alhamdulillah ya Mas ya. Mm-mm. Lalu yang kedua, Mas Faisal ini pengalamannya ini ketika masih Katakan muda nih masih teman-teman. muda, Mas togel gitu Faisal lah. sempat mainan ini nomor Mainan togel. togel. Nah itu Terus iseng-iseng kan dengar teman katanya di sini sering ngasih nomor, ngasih gini tempat sini ada penghuninya yang wanita tapi mukanya rusak gitu. jadi tujuan Mas Faisal sama kelima temennya tadi kan berarti 6 orang ya sama 6 orang, Mas Faisal. benar. Itu tujuan pertamanya itu pengennya ketemu sama si Si wanita yang mbak-mbaknya yang jaga di situ yang mukanya hancur. hancur. Ketika ini ya kecelakaan dulu Kecelakaan semasa dulu, hidupnya, di gitu, masa konon hidupnya. katanya. Nah tapi ternyata Mas Faisal sama temennya itu malah ketemunya nggak sih sama mbak yang tujuannya Enggak. ini pertama, justru Malah ketemunya sosok seorang laki-laki yang tinggi yang nggak ada kepalanya, malah kepala itu ditenteng. kepalanya ditenteng. Nah, setiap teman saya bilang nomornya berapa yang dikasihkan kepalanya Kepala, itu. oh Nah, gitu. Dan kepala itu mencerminkan angka 0. angka 0. Kalau di Jawa ya. Kalau di Jawa angka 0, terus sosok laki-laki itu laki-laki, angka 9 angka gitu. 9. Lah yang keluar nomornya itu 0 sama 9, 9. bener. Nah, Mas Faisal kan tadi sempat menyampaikan kalau si sosok laki-laki ini cukup tinggi. Itu tingginya seberapa, Mas? Tinggi kalau kita manusia normal itu 3 kali manusia lah. Ibarat manusia saya bikin rata-rata 165. Itu 3 kalinya. Waduh, tinggi banget. 3 kalinya sosok itu. Setiang listrik itu kayaknya. Ada nggak segitu? Enggak ada. Pokoknya kayak orang pokoknya Rumah. ya, Setinggi ya rumah, serumah lah standar. gitu. Standarnya rumah. Terus yang ketiga, pengalaman yang ketiga, Mas Faisal ini kan punya angkringan di rumah Angkringan, ya Mas. benar. Nah yang jaga itu mbaknya atau kakaknya si Mas Faisal. Nah ketika jaga itu harus gantian-gantian. Ketika Mas Faisal mau makan, mbaknya yang jaga, kakaknya yang jaga. Ketika kakaknya mau makan, nah Mas Faisal yang jaga. Nah Yang ketika itu kakaknya Mas Faisal lagi jaga angkringan di depan nih. Nah Mas Faisal jatahnya lagi makan di Belakang, di dalam dapur rumah kan. Saya ambil makan di dapur. Terus setelah itu kan biasa saya ambil makan di dapur terus saya bawa keluar gitu kan. Oh, iya. Lah, saya melihat sosok putih itu bukannya sosok, itu benar-benar jelas seperti orang yang pakai baju putih. Saya kira kakak saya ganti baju karena posisi hujan itu, tapi kok aneh gitu. Ya. Pakainya baju itu terlalu panjang sampai ke lantai. Terus saya panggil itu ada 3 kali, Mbak, kok pakai pakaian kayak gitu aneh banget, lagi ngapain gitu kan. Itu sampai 3 kali, terus saya buntutin dia dari belakang. Setelah posisi itu makhluk itu melewati lemari di pet itu langsung nggak ada. Lah kakak saya baru masuk, kamu kenapa kok teriak-teriak panggil saya? Loh bukannya tadi yang masuk? Enggak, emang saya lihat kalau kakak saya itu pakai celana hitam, pakai jaket warna biru sama hitam, kayak saya pria itu tapi kan biru sama hitam. Tapi waktu gitu. itu Mas Faisal nggak sempet lihat wajahnya ya? Enggak, karena apa, saya melihatnya lucu gitu loh. Lucunya kenapa kok kakak saya pakai pakaian kok
panjang gitu loh, pakaian putih panjang sampai ke lantai gitu. Kayak gamis gitu. Ya kayak daun pengantin. Oh, berarti kayak kebaya. Nah, kayak kebaya daun pengantin panjang gitu. Itu 10 hari inilah, 10 hari ini yang saya lihat itu. Pakainya itu enggak kayak hantu-hantu cewek yang lainnya yang kayak hampir kayak gamis itu ya? Enggak. Atau dress atau apa gitu. Bukan, enggak. Malah pakainya itu seperti pakaian nganten lah, makanya saya bilang, Kak, lagi ngapain kok pakai pakaian kayak gitu, aneh banget kan gitu, aneh banget itu kok pakaian kok sampai ke lantai gitu. Tapi saya nggak ngeh kalau emang itu sosok ya. hantu. Untuk rambutnya sendiri Mas Faisal ini kalau rambut itu sepertinya yang saya lihat itu kayak di depan. Oh, rambutnya di depan. Karena apa, saya lihat dari punggung sini itu semua baju. Semua baju seperti rambut itu ke depan gitu. Ya. Nah, untuk pengalaman yang keempat Mas Faisal, yang terakhir ya Mas tadi, Mas Faisal itu sempat memandikan jenazah temannya Mas Faisal yang mengalami kecelakaan tabrakan sama bus. Tabrakan sama bus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus waktu itu Mas Faisal punya pengalaman ketika memandikan jenazah temannya Mas Faisal, sempat dikasih ini seperti kode lah. Karena apa, saya kan nggak mau, karena di tempat yang buat kecelakaan teman saya itu udah banyak korbannya dari desa saya, dari satu kampung lah, teman-teman saya udah meninggalnya di situ. Saya sempat ibaratnya apa ya, ngasih amanat sama beliau, sama jenazah itu tetap pesen cukup kamulah ibaratnya cepet cukup kamu yang ibaratnya meninggal di tempat ini, sampai jangan mengajak yang lain lagi lah. Disitulah jenazah itu seperti merespon kata-kata saya, kata saya itu seperti ngajak salaman. Nah, 3 kali tangan saya dipencet kayak gini. Kalau dibilang kaget sih Mbak ya, karena apa? Tiba-tiba kayak orang yang sudah meninggal tiba-tiba kok ngajak salaman kayak gini kan. Saya lagi ngasih sabun sini kan, ngasih sabun lagi bersihin kan, namanya jenazah. Lah di situ tuh seperti salaman gitu. Lah itu saya mau teriak, takut kan, karena apa, banyak orang-orang yang pada layat atau apa kan. Jadi cukup itu yang saya alami. Ya, jadi mungkin Mas Faisal kan tadi bilang ya, beberapa dari teman Mas Faisal di desanya Mas Faisal itu ada yang mengalami kecelakaan di tempat yang sama kayak temannya Mas Faisal yang dimandikan itu. Nah, ketika Mas Faisal lagi kasih sabun nih ke telapak tangannya temannya Mas Faisal, nah tiba-tiba tangannya menggenggam gini Mas. Menggenggam, ya seperti salaman kayak gini Mbak. Lah kayak gini itu 3 kali. Jadi temannya Mas Faisal itu dengan mungkin gimana ya, menggenggam gini terus mencet 3 kali gini gitu. Ya seperti kali. Orang salaman itu Mbak. Kayak merespon dari Mas Faisal. Pesan saya, ya benar. Karena apa Mbak? Dulu emang Kang Mas ponaan saya meninggalnya di tempat situ. Nah setelah itu awal mula Kang Mas saya itu 2 orang depan rumah saya sama Kang Mas ponakan saya yang meninggal di situ. Terus lama kelamaan ada berapa orang yang meninggal di tempat situ sama. Itu pun juga satu kampung saya meninggal di situ. Lah saya berpesan sama teman saya yang meninggal itu, yang jenazah itu, untuk terakhir lah beliau yang meninggal di tempat situ sampai jangan mengajak yang lain gitu. Dan beliau pun merespon. Alhamdulillah beliau itu merespon seperti kayak ngajak salaman, mencet tangan saya 3 kali itu Mbak. Gitu ya. Ya semoga teman Mas Faisal diterima di sisi Allah, diberikan tempat yang terbaik. Amin. Semoga husnul khotimah lah Mbak. Amin. Ya baik. Terima kasih Mas Faisal sudah menyempatkan waktu. Sekali lagi terima kasih sudah datang ke podcast Diari Nadia. Mungkin jangan lupa ya teman-teman, yang tadi aku sampaikan, kalau kalian punya cerita horor dan bersedia datang ke podcast Diari Nadia untuk nge-DM aku di diarinadia_official. Aku tunggu cerita kalian ya teman-teman. Di dunia ini kita hidup itu berdampingan. Tuhan menciptakan kita itu ada manusia dan juga ada bangsa jin atau
hal-hal yang gaib. Percaya nggak percaya mereka itu ada. Nah, sebagai sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, kita harus sama-sama menyesuaikan diri. Mereka mungkin terkadang ada di sebelah kita, di samping kita, bahkan di sekeliling kita itu sangat banyak sekali. Nah, untuk itu kita sama-sama saling menghargai dengan cara mungkin kita lebih menjaga ucapan kita, lebih menjaga tingkah laku kita, apalagi ketika kita sedang berada di suatu daerah yang itu bukan daerah kita sendiri. Itu sangat penting banget karena memang banyak teman-teman sekalian, teman-teman aku juga ya, yang mereka itu punya banyak sekali pengalaman ketika mereka pergi ke suatu daerah dan mereka melakukan sesuatu yang terkadang itu kurang sopan. Hal-hal yang seperti itu akan mengganggu kita. Tapi sebaliknya, kalau kita sama-sama bisa menghargai mereka, mereka juga akan melakukan hal yang sama dengan mungkin mereka tidak akan mengganggu kita. Nah, dari cerita Mas Faisal yang barusan mengisi acara kita, kita dapat mengambil pesan ya. Kalau Mas Faisal dikala masih muda atau masih cukup umurnya ini masih dibilang muda banget lah. Nah, Mas Faisal kan tadi sempat bercerita kalau beliau pernah bermain togel atau nomor togel. Nah, itu semua bisa menjadi pesan nih buat teman-teman sekalian, kalau di umur-umur atau di usia kita masih muda, marilah kita melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang berbau positif lah. Dan tentunya jangan pernah anak muda itu menyerah, selalu berprestasi, selalu berkarya juga. Terima kasih semua menonton Diari Nadia. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share, dan kirim ke DM aku kalau kalian punya cerita-cerita horor lainnya. Goodbye.